Hai, hobi nonton di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan dua episode pertama yang berjudul, Lampu Merah Lampu Hijau, dan Neraka, dari drama survival Korea Selatan, Squid Game. Seong Gi-hun adalah seorang pria parubaya yang tinggal di sebuah rumah kecil bersama ibunya. Gi-hun tenggelam dalam pinjaman dan memiliki kecanduan judi, membuat kondisi keuangan mereka sangat buruk. Saat sarapan suatu hari, ibu Gi-hun memberinya sejumlah uang untuk membelikan putrinya, Ga-yeong, makan malam ulang tahun. Mantan istri Gi-hun menikah dengan seorang pria kaya dan tidak membiarkan dia sering melihat putrinya, jadi Gi-hun sangat senang melihatnya di hari ulang tahunnya. Dia meminta lebih banyak uang dari ibunya untuk membelikan Ga-yeong hadiah juga. Dia bilang dia tidak ada pada awalnya tetapi akhirnya memberinya beberapa uang ekstra. Setelah dia pergi, Gi-hun dengan licik mengambil kartu kreditnya dan pergi untuk menarik lebih banyak uang dengan teman judinya. Keduanya kemudian memasang taruhan kuda tetapi kurang beruntung karena mereka kalah di setiap ronde. Mereka tidak berhenti membuang-buang uang bahkan setelah kehilangan hampir semuanya. Pada akhirnya, Gi-hun akhirnya memenangkan uang dalam jumlah yang layak dan berhasil. Dia bahkan memberi tip kepada wanita yang memberikan uang kepadanya dan pergi keluar untuk merayakan keberuntungannya. Saat itu, Gi-hun melihat beberapa pria mendekatinya dengan marah. Mereka adalah debiturnya yang kepadanya dia berhutang banyak uang. Khawatir penghasilannya baru-baru ini akan diambil, dia berlari ke dalam gedung lagi dan menabrak seorang gadis secara tidak sengaja. Debitur akhirnya menangkapnya dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mengembalikan uang mereka. Gi-hun yang ketakutan mencoba memberi mereka uang yang baru saja dia menangkan, hanya untuk menemukan sakunya kosong. Dia menyadari bahwa gadis yang dia tabrak sebelumnya adalah pencopet yang mencuri uangnya. Debitur, bagaimanapun, tidak peduli tentang ini dan mulai memukul Gi-hun. Mereka menggunakan pisau bedah dan memasukkannya ke dalam lubang hidungnya, membuatnya memohon untuk hidupnya. Mereka mengatakan akan kembali setelah 1 bulan dan pergi. Sekarang, pria itu tidak punya uang lagi, maka dia kembali ke gadis yang dia beri tips sebelumnya dan meminta uangnya kembali. Dia masih belum memiliki cukup uang untuk membelikan putrinya hadiah, jadi, sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memenangkan hadiah untuk putrinya dari mesin penjepit. Tapi, dengan keberuntungannya, dia bahkan tidak bisa memasukkan satu mainan pun ke dalam lubang. Seorang anak kecil di sampingnya menawarkan bantuan dan akhirnya memenangkan kotak hadiah hitam. Mereka merayakan kemenangan kecil dan Gi-hun pergi setelah berterima kasih kepada anak itu. Dia membawa putrinya ke warung tteokbokki dan keduanya menikmati makanannya. Ga-yeong khawatir melihat luka dan memar di wajah ayahnya yang menurut Gi-hun hanya gigitan nyamuk. Dia menyerahkan hadiah itu padanya tanpa memeriksa apa yang ada di dalam kotak. Ga-yeong terkejut melihat itu adalah korek api berbentuk pistol. Gi-hun mengambil kembali hadiah itu dan berjanji akan memberinya hadiah yang lebih baik tahun depan. Akhirnya, dia membawa putrinya ke ibunya dan berpisah setelah mengucapkan selamat tinggal. Gi-hun sekarang berada di stasiun kereta di mana dia didekati oleh seorang pria yang sopan dan berpakaian bagus. Dia mengajak Gi-hun untuk memainkan permainan dakji, permainan di mana mereka harus membalik kartu dengan memukulnya dengan kartu lain. Pria itu akan memberi Gi-hun 100.000 won jika dia menang. Tetapi jika dia kalah, pria itu akan menamparkan wajahnya. Tidak ada ruginya, Gi-hun menerima tawaran itu. Saat mereka bermain, Gi-hun kalah beberapa ronde dan mendapat tamparan pria itu berkali-kali. Pipinya mulai memar parah tetapi dia tidak berhenti. Akhirnya, dia memenangkan satu ronde dan mendapatkan uang yang dijanjikan. Kemudian, pria yang berpakaian rapi itu memberikan kartu dan memintanya untuk menghubungi nomor tersebut jika dia ingin memainkan lebih banyak game seperti ini. Dalam perjalanan pulang, Gi-hun bertemu dengan seorang wanita tua yang merupakan ibu temannya Sang-woo. Dia membual tentang putranya yang saat ini sedang dalam perjalanan bisnis ke AS. Pada malam hari, Gi-hun dan ibunya sedang makan malam ketika dia memberitahu dia bahwa keluarga mantan istrinya akan pindah ke AS. Karenanya, dia tidak akan bisa melihat Ga-yeong lagi. Gi-hun terkejut tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena mantan istrinya memiliki hak asuh penuh atas putrinya karena masalah keuangannya. Pada malam hari, dengan putus asa, dia menelepon nomor yang diberikan pria itu kepadanya dan dipanggil ke suatu tempat di dekatnya.
Sebuah van berhenti di depannya dan dia diminta untuk masuk ke dalam. Begitu dia masuk, gas menyebar ke seluruh kendaraan yang membuatnya pingsan. Saat dia bangun, Gi-hun berada di ranjang susun bersama beberapa orang lain di sekitarnya. Pakaiannya telah diganti dan semua barang miliknya hilang. Semua orang tampaknya sama bingungnya dengan dia. Kami melihat bahwa semua orang di ruangan itu dipantau melalui kamera. Gi-hun bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki nomor 001 tertulis di rompinya sementara Gi-hun memiliki 456 tertulis di atasnya. Pria tersebut mengatakan bahwa ia menderita tumor otak. Saat mereka berbicara, suatu perkelahian menarik perhatian mereka. Gadis yang telah mencuri uang Gi-hun sehari sebelumnya berkelahi dengan seorang pria yang tampaknya adalah seorang gangster. Gi-hun mengganggu dan mengancam gadis itu untuk mengembalikan uangnya. Perdebatan mereka terhenti ketika staf fasilitas, yang mengenakan jas merah dan topeng, memasuki ruangan. Mereka menyambut orang-orang dan mengumumkan bahwa mereka akan memainkan 6 pertandingan dalam 6 hari, dan mereka yang memenangkan keenamnya akan memenangkan banyak hadiah uang. Salah satu peserta adalah Sang-woo, teman masa kecil Gi-hun yang seharusnya dalam perjalanan bisnis ke AS menurut ibunya. Ternyata dia diburu polisi karena dia berutang total kepada kliennya 650 juta won, jadi, dia berbohong kepada ibunya. Tak lama kemudian, sebuah bola dibawa ke atap ruangan yang menurut staf akan diisi dengan uang setelah mereka menyelesaikan permainan pertama. Semua orang bingung tetapi tetap setuju untuk memainkan game tersebut. Mereka diminta menandatangani buku peraturan yang hanya berisi 3 aturan. 1. Pemain tidak boleh berhenti bermain setelah permainan dimulai. 2. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi dan 3. Permainan akan dihentikan jika mayoritas setuju. Semua orang menandatangani formulir dan bersiap untuk game pertama. Di luar ruangan adalah lorong seperti labirin. Para kontestan disuruh berfoto dan kemudian dibawa ke lapangan yang memiliki patung boneka menyeramkan di salah satu sisinya. Gi-hun mendekati teman lamanya Sang-woo dan bertanya mengapa dia berbohong kepada ibunya. Saat mereka berbicara, mereka disela oleh pengumuman yang meminta mereka untuk tetap berada di belakang garis putih. Di suatu tempat di dalam fasilitas, pengawas permainan mendapat telepon dari seseorang. Dia mengambil tempat di depan monitor dan melihat semua orang bermain. Kembali ke lapangan, para kontestan diberitahu bahwa permainan pertama adalah lampu merah lampu hijau. Mereka memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan. Saat patung gadis mengatakan lampu merah, mereka harus membeku, dan mereka hanya bisa bergerak maju saat gadis itu berbalik dan mengucapkan lampu hijau. Jika ada yang tertangkap sedang bergerak, patung akan merasakan gerakan tersebut dan orang tersebut akan dieliminasi. Permainan dimulai dan berlangsung secara teratur untuk sementara waktu. Itu sampai patung mendeteksi gerakan dan satu orang dieliminasi. Dia ditembak mati pada saat itu juga. Yang lain tidak mengerti apa yang terjadi sehingga mereka bermain di babak berikutnya. Namun segera, mereka mengetahui orang-orang yang tersingkir itu terbunuh. Kekacauan terjadi dan orang-orang mulai berlarian dan tertembak. Tumpukan mayat berjatuhan di sekitar pintu masuk dan tempat itu berubah menjadi pertumpahan darah. Hanya beberapa kontestan yang tetap membeku dalam ketakutan. Dari ronde berikutnya, semua orang mulai lebih hati-hati. Gi-hun masih membeku di tanah tetapi bergerak saat Sang-woo memintanya. Dia hampir jatuh sekali tetapi diselamatkan oleh seorang pria di belakangnya bernama Ali. Lebih banyak orang mati saat permainan berlanjut dan pada akhirnya, beberapa dari mereka akhirnya lulus permainan termasuk Gi-hun, Sang-woo, gadis pencopet Sae-byok, lelaki tua Il-nam, gangster Deoksu, dan pria yang menyelamatkan Gi-hun Ali. Saat kamera menyorot, kami melihat bahwa mereka berada di pulau terpencil, dan fasilitasnya berada di bawah tanah. Staf membersihkan mayat dan membakarnya di tungku. Para kontestan yang masih hidup dibawa kembali ke ruangan dan diguncang oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Gi-hun berterima kasih kepada Ali karena telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Saat itu, staf memasuki ruangan dan memberi selamat kepada mereka karena telah menyelesaikan putaran pertama. Jumlah kontestan berkurang dari 456 menjadi 201, artinya 255 kontestan terbunuh. Salah satu gadis jatuh berlutut dan memohon kepada staf untuk melepaskan mereka. Yang lain bergabung dan melakukan hal yang sama. Segera, semua orang meminta mereka untuk membebaskan mereka.
Namun, staf mengingatkan mereka tentang aturan permainan yang kedua dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka menolak untuk bermain. Tapi Sangwoo membalas dengan aturan ketiga yang menurutnya jika mayoritas setuju untuk mengakhiri permainan, mereka akan melakukannya. Staf setuju tetapi ingin menunjukkan kepada mereka hadiah uangnya sebelum memberikan suara. Bola yang ada di atap tadi kemudian diisi dengan segepok uang. Staf mengklaim pemenang akan dapat membawa pulang 45,6 miliar won. Tetapi jika mereka memutuskan untuk berhenti bermain, keluarga orang yang meninggal akan menerima masing-masing 100 juta won dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Hadiah uang menggoda semua orang dan orang-orang yang menentang permainan lebih awal mulai memberikan suara untuk melanjutkannya. Suara yang menang ditentukan oleh Il-nam yang memilih untuk mengakhirinya. Akhirnya, mereka akan diizinkan pulang tanpa luka apapun. Staf mengatakan bahwa jika sebagian besar dari mereka ingin memainkan game lagi, mereka akan dihubungi. Dalam adegan berikut, Gu-hun dan Sae-byok terlempar keluar dari van dengan tangan terikat. Hal yang sama terjadi pada Ali dan Sangwoo. Semuanya menempuh jalan masing-masing. Sangwoo bahkan memberikan Ali sejumlah uang untuk ongkos busnya. Gi-hun pergi ke polisi secara langsung dan memberitahu mereka tentang penculikannya. Namun mereka merasa sulit untuk percaya bahwa para penculik mengirimnya kembali karena dia memilihnya. Seorang petugas polisi bernama Junho juga ada di kantor. Kartu yang dipegang Gi-hun menarik perhatiannya. Gi-hun kemudian kembali ke rumahnya hanya untuk menemukan ibunya hilang. Ternyata dia menderita diabetes parah dan dirawat di rumah sakit karena rasa sakit yang luar biasa. Gi-hun bergegas ke rumah sakit untuk melihat kaki ibunya penuh luka. Para dokter mengatakan hanya operasi yang dapat menyelamatkan hidupnya, tetapi mereka tidak mampu membayarnya. Di tempat lain, kami melihat petugas polisi Junho berbicara dengan ibunya tentang saudaranya. Kakak Junho telah hilang selama beberapa hari yang membuatnya khawatir. Di apartemen saudaranya, dia menemukan kartu yang sama yang ditunjukkan Gi-hun kepada polisi sebelumnya. Dia memutuskan untuk mengikuti Gi-hun dan bertanya tentang kartu itu. Sementara itu, pencopet Sae-byok pergi menemui adiknya di panti asuhan. Ternyata gadis itu adalah pelarian Korea Utara yang orang tuanya masih terjebak di Korea Utara. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak uang untuk mendapatkannya kembali dan mengeluarkan saudara laki-lakinya dari panti asuhan. Ali, di sisi lain, pergi bekerja untuk menemui bosnya. Dia datang ke Korea dari Pakistan untuk mendapatkan uang, tetapi dia belum dibayar selama 6 bulan sekarang. Dia memiliki istri dan seorang putra kecil di rumah yang harus dia tanggung. Bos Ali memiliki seikat uang di depannya, tetapi dia menolak untuk membayar. Ali yang marah secara tidak sengaja mendorongnya ke mesin, membuat jari-jarinya hancur. Dia mengambil uangnya dan langsung kabur. Di rumah, dia menyerahkan uang itu kepada istrinya dan memintanya untuk lari kembali ke Pakistan bersama putra mereka. Dia meyakinkan istrinya bahwa dia akan kembali lagi nanti, memeluk istrinya untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Sementara itu, Sangwoo menelepon ibunya dan berbohong kepadanya tentang berada di AS. Ibunya dengan senang hati memintanya untuk tidak memberinya hadiah apapun dan mengakhiri panggilan telepon. Tepat setelah panggilan, wanita tua itu didekati oleh beberapa petugas polisi yang menanyakan tentang Sangwoo. Mereka memberitahu dia bahwa dia sedang diselidiki karena mencuri uang kliennya dan memintanya untuk melaporkannya jika dia datang kepadanya. Wanita itu kaget dan malu di depan pelanggannya. Pada saat yang sama, Sangwoo menerima kartu dari fasilitas yang sama lagi. Gi-hun, di sisi lain, tidak memiliki cara untuk mengobati penyakit ibunya. Dia pergi ke mantan istrinya untuk meminta bantuannya tetapi dia menolak untuk membantunya. Saat mereka berbicara, suami barunya dan anak-anak mereka kembali ke rumah. Gi-hun keluar hanya untuk dipanggil oleh suaminya. Dia memberinya seikat uang dan meminta Gi-hun untuk tidak pernah mendekati keluarganya lagi. Gi-hun yang marah memukulinya, mengklaim bahwa dia tidak dapat membawa putrinya pergi. Saat itu, putrinya keluar dan melihat ayahnya memukul ayah tirinya. Dia menatap Gi-hun dengan kecewa. Kemudian, dia berjalan kembali ke rumah, benar-benar kalah dan tak berdaya. Petugas polisi Junho sedang menunggunya di luar rumahnya. Dia bertanya pada Gi-hun tentang kartu itu, tapi Gi-hun menolaknya dengan mengatakan bahwa dia baru saja mabuk saat membuat laporan polisi. Dia telah membuat keputusan untuk kembali ke tempat itu lagi dan tidak ingin menimbulkan masalah dengan polisi.
Junho mencoba membuatnya bicara tapi Gi-hun menolaknya. Saat berjalan di dalam, dia menemukan kartu itu menempel di pintu. Dia menelepon nomor tersebut dan kembali untuk dijemput lagi. Demikian pula, Sang-woo, Il-nam, Deoksu, Sae-byok, dan Ali telah memutuskan untuk kembali melanjutkan permainan. Episode berakhir saat mereka masuk ke dalam van dan tertimpa gas lagi. Subscribe untuk melihat lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.